Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. To the point saja karena durasinya akan sangat panjang sekali kemungkinan. Jadi to the point saja ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menyaksikan materi pada video kali ini dengan keadaan sehat dan terpenting selalu semangat. Oke, cayo. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama kita logat dulu ya. Selanjutnya disambung dengan murad. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina kasakabeh ka seluruh mukallaf naon ad-dukhulu asuk fi dinil islami dina agama Islam wa subutu jeung tetep, kalau bahasa orang sekarang istiqomah hijrah katanya. Wa subutu jeung tetep fihi dina Islam ala dawami kana henteu putus. Jadi bimana kodim lama nih, jadi sampai akhir henteu putus-putus gitu maksudnya. Waltizamu, ini bisa dibaca waltizamu, bisa dibaca waltizami. Kalau waltizamu berarti ini atop atau mengikuti lafaz wasubutu. Ya, kalau dibaca waltizami berarti mengikuti lafaz ala dawami, tapi lebih kuat lagi ini mengikuti lafaz wasubutu. Ya, sebab wasubutu juga mengikuti lafaz sebelumnya yaitu lafaz ad-dukhulu. Selanjutnya waltizamu jeung narima makana perkara, makana urusan lazima anu tetep. Nah, ini ada lafaz tetep kedua nih. Jadi tadi lafaz lazima jeung lafaz subut. Ini dua lafaz yang satu arti. Kalau di dalam ilmu nahwu ada istilah lafdun mutaradifatun bimana wahid. Lafaz yang berbeda tapi maknanya satu. Tapi kalau lebih dalamnya lagi kemungkinan ini memiliki fungsi yang berbeda kalau sudah masuk ke murad, ke penjelasan. Selanjutnya lazima nu tetep alaihi ka kafatil mukalafin minal ahkami nyaeta hukum. Masih min dari lafaz huruf jar tapi maknanya min makna bayan. Nanti di dalam alfiah gampang. Silakan tinggal cari tentang bab huruf jar. Terus famimma, maka tina perkara yajibu anu wajib naon ilmuhu nganyahokeunana hukum wa tiqaduhu jeung nekadkeunana hukum. Di sini tafsirnya bil qalbi, artinya kalau kita dengar kata i'tiqad berarti itu bertaliannya, berarti itu berkaitan dengan hati, tidak dengan yang lain lagi. Kalau ada kata i'tiqad ya, biasanya ini lebih sering bisa kita dengar di dalam penjelasan ilmu tauhid, di dalam penjelasan akidah. Pasti banyak mendengar kata i'tikad. I'tikad itu dari lafaz aqoda. Aqoda yang kudu akod-akodan. Maaf. Aqoda. Terus mutlakon kalawan mutlak. Di sini di tafsirnya ay fi sholati wa ghairiha. Jadi maksudnya nanti yang muradnya itu. Wanutku jeung ngucapkeun bihi kana hukum fil hali dina pada harita. Fil hali di waktu itu gitu. Ingkana lamun aya anu ngucapkeunana, di sini mengandung domir ya pada yang mengucapkan.
ingkana lamun aya eta kafiron kafir anu kafir. Di sini jelasin au aslian au murtadan. Jadi mau kafir asli atau mau kafir yang karena sebab murtad. Begitu. Wa illa jeung lamun henteu kafir fa fi sholati maka eta tetep dina salat menandakan kuatnya ini kata perkataannya. Ayat fi tasyahudi asy-syahadatani ari dua kalimat syahadat. Nah, di sini dijelasin ada ilmu nahunya di dalam tafsirnya. Kalau kalian yang udah punya kitabnya bakal enak, bisa kalian lihat juga, perhatikan tafsirnya. Di sini ada mubtadaun muakhorun wa mimma yajibu khobaruhu wa yajuzu ayakuna asyahadatani khobaru mubtada mahdupun. Nah, jadi maksudnya lafaz syahadatani ini ya menjadi mubtada muakhor. Nah, makanya tadi Ustaz juga bacanya kan ari syahadatani. Ari dua kalimat syahadat. Di sini jelasin, berarti benar ngena gitu kan ya. Enak loh kalau gitu. Ada kesenangan tersendiri gitu loh maksudnya. Tapi bisa juga menjadi khobar katanya. Cuman kalau misal syahadatani kita jadikan sebagai khobar, berarti mubtadaun mahdupun. Si mubtadanya itu adalah dari kalimat yang dibuang. Begitu. Oke, lanjutin. Udah segitu aja lah, cukup. Sekarang kita kembali lagi ke lafaz sebelumnya ya, masuk metode kedua yaitu murad. Menjelaskan sedikit. Ya, syukur-syukur kalau misal menjelaskan secara banyak juga. Dalam arti kata lain maksudnya bisa lebih dalam juga. Sebetulnya merasa ada sedikit tuntutan buat pemateri, ya khususnya buat saya, untuk berhati-hati dalam menjelaskan. Karena apa? Karena yang akan dijelaskan ini berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Ketika menjelaskan lafaz-lafaz ini, ya tentu perlu dikuatkan dengan ayat Al-Quran atau bahkan hadis sekalipun. Ya insya Allah seiring berjalannya waktu mudah-mudahan Ustadz bisa menyampaikan hal ini dengan lancar, dengan baik dan benar. Ya, dan mudah-mudahan juga tidak cukup di situ, kalian bisa mengkaji, mengamati, memperhatikan dengan baik. Oke? Sehingga bisa menjadi ilmu dan ilmu tersebut bisa menjadi wasilah agar ibadah kita terhitung sah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut. Di dalam pasal ini musonib menjelaskan bahwasannya ada kewajiban bagi seluruh mukallaf. Nah, di sini menjelaskan tentang kewajiban seorang mukallaf. Apa mukallaf? Mukallaf itu apakah pekerjaan atau pelaku yang mengerjakannya? Nah, mukallaf ini adalah nama pelaku. Lafaz mukallaf itu adalah isim maf'ul yang berasal dari kata kalapa, yang artinya itu adalah yang tertahan, yang tertekan gitu, yang menerima tekanan, yang sudah menerima tugas. Mukallaf itu adalah orang yang sudah menerima risalah, orang yang sudah menerima penyampaian baligh gitu, penyampaian tentang risalah Rasul. Sehingga dia terkategorikan sebagai mukallaf. Nah, kemudian muncul pertanyaan mukallaf ini dari mana katanya? Apakah dari orang muslim, dari orang mukmin, atau dari seluruhnya? Sehingga tidak perlu memandang dia itu muslim atau kafir. Nah, itu jadi pertanyaannya ya. Mungkin Ustadz bagi ini sebagai tugas untuk kalian cari tahu mukallaf itu siapa sebetulnya. Apakah orang dikhususkan untuk orang muslim, orang mukmin, ya, atau misal dikhususkan untuk seluruh manusia sehingga tidak pandang bulu entah dia itu muslim ataupun kafir sekalipun bisa dikategorikan sebagai mukallaf. Silakan cari tahu. Selanjutnya, nah, apa kewajiban bagi mereka gitu ya? Ini seluruhnya, kan bahasanya juga pakai kafah. Kita pernah menemukan lafaz kafah itu di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-208 ya. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Nah, bahkan justru seorang ulama pun juga pencetus atau pengarang kitab sulam ini kenapa bisa mengarang
Paslun, pasal tentang kewajiban seluruh orang mukallaf di dalam agama Islam. Karena ternyata mengutip dari ayat itu kemungkinan besarnya. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Apa kewajiban bagi seorang mukallaf menurut musonif? Pertama, ad-dukhulu fi dinil Islam, yaitu masuk di dalam agama Islam. Makanya ini baru masuk pertanyaan yang tadi. Makanya lafaz mukallaf ini berlaku untuk orang muslim, orang mukmin, atau untuk seluruhnya. Gitu, itu pertanyaannya. Ustaz sisakan ini sebagai tugas cari tahu oleh kalian ya. Kalau bisa PR ini ya bisa kalian sampaikan jawabannya di kolom komentar ya, nanti di bawah gitu, atau bisa langsung ke jejaring yang lain. Gitulah maksudnya. Oke, selanjutnya. Jadi pertama ya, musonif menjelaskan tentang kewajiban seluruh orang mukallaf, seluruh para mukallaf itu adalah ad-dukhulu fi dinil Islam. Satu, kewajibannya. Yang namanya wajib. Nah, ini pintarnya seorang ulama. Ya, sebelum kita masuk pada penjelasan tentang apa kewajiban bagi seluruh mukallaf, ya, terlebih dahulu kemarin seorang mukallaf menyantumkan tentang apa definisi itu wajib. Ya, wajib dijelaskan kemarin ya, bahwasanya yang dimaksud dengan wajib adalah ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi ada tarikahu bil iqobi. Sesuatu yang telah Allah janjikan kepada orang yang melakukannya dengan pahala, dengan ganjaran, dan kepada orang yang meninggalkannya dengan siksaan. Ya, jadi ada dua kategori. Ketika dia melaksanakan dia mendapatkan pahala, tapi kalau dia tidak mengerjakan maka dia mendapatkan siksaan. Bukan begini bahasanya, ketika seseorang melaksanakannya maka Allah memberikan pahala, dan ketika orang tersebut meninggalkannya maka tidak apa-apa. Sebab kalau sudah seperti itu namanya bukan wajib lagi, tapi kemungkinan jatuhnya pada sunat. Itu sunat ya, mayusabu ala pilihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Gitu. Tapi di sini wajib. Nah, oleh karena itu mari kita lanjutkan ke materi pokok tadi. Ya. Kata seorang ulama ya, menurut musonif kewajiban pertama bagi seluruh mukallaf itu wajib ya, berarti pertama ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk ke dalam agama Islam ini menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah keharusan. Ketika seseorang terkategorikan, terhitung sebagai mukallaf, maka kewajiban dia pertama adalah ad-dukhulu fi dinil Islam. Mana landasannya, mana dasarnya? Yakni yang menjadi acuannya, yang menjadi rujukannya adalah surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. 208 atau 218 ya? 208. Wahai orang-orang yang beriman, ya, masuklah kamu ke dalam agama Islam kafatan, secara seluruhnya. Nah, di sini kita bisa menemukan lafaz kafah ya, yang sehingga sama dengan redaksi kita kali ini ya. Kemudian kita bisa tahu bahwasanya cantuman redaksi ini merujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Masya Allah sekali ya. Makanya ini keseruan dan kesenangan tersendiri ketika kita mengkaji, mempelajari kitab Sulam Taufik ini. Ya, bahkan ini masih dari kitab yang ini. Apalagi kalau misal kita sudah masuk ke kitab yang lainnya, seperti yang udah Ustaz jelasin dari episode sebelumnya, dari part sebelumnya. Gitu ya. Itu bisa jadi lebih dalam dari itu. Yang terkadang hal ini menjadi materi, menjadi redaksi yang tidak banyak orang tahu. Padahal ternyata penting. Begitu. Makanya berbahagialah. Masya Allah sekali. Mudah-mudahan bisa jadi cikal bakal modal hidayah dan taufik kepada kita. Jadi sekali lagi, pertama kewajiban bagi seorang mukallaf itu adalah masuk ke dalam agama Islam. Ya, ad-dukhulu fi dinil Islam. Mafhumnya artinya berarti ketika seseorang mukallaf dia tidak masuk ke dalam agama Islam, ya, tidak masuk ke dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan adab atau siksaan dari Allah sesuai apa yang didefinisikan
seorang ulama tentang definisi wajib itu sendiri. Begitu. Lanjutin. Wasubutu jeung tetep. Nah, jadi setelah seorang mukallaf masuk ke dalam agama Islam, maka dia sudah masuk pada kewajiban pertamanya, namun tidak cukup di situ. Dia masih punya kewajiban yang lain, yaitu wasubutu, tetap dan istiqomah di dalam agama Islam itu sendiri. Ya, tetap. Artinya, ya, kita harus mampu menjadikan kita sendiri, kita harus mampu memposisikan diri kita agar bisa tetap di dalam agama Islam. Ya, mau pahit atau manis sekalipun kita harus tetap berada di dalam agama Islam. Itu kewajiban kedua. Ya, singkatnya seperti itu. Kalau orang kata ini sering dibahasakan dengan kata istiqomah. Istiqomah. Kita sering sekali menemukan kan hashtag atau postingan-postingan orang di jejaring sosial media. Berubah itu mudah, yang sulit itu adalah istiqomah. Begitu ya. Dan lain sebagainya lah. Para konten-konten kreator, mereka pintar dengan membuat gambar, postingan dan sebagainya tentang itu. Ya, nah kita ini langsung Pak belajar dengan sumbernya. Lanjutin. Tetap di dalam agama Islam. Ala dawami. Nah, ala dawami di sini tafsirnya dijelaskan bilan kitoi ilal mauti alal islami. Alal islami. Maksudnya, tetapnya kita di dalam agama Islam itu sampai akhir. Sampai akhir apa? Sampai akhir jalan, sampai akhir kampung, sampai akhir daerah, sampai akhir apa? Nah, maksudnya sampai akhir di sini adalah sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita, sampai akhir kehidupan kita. Berarti sampai mati. Sampai mati kita harus selalu dalam kondisi keimanan. Sampai mati kita harus dalam kondisi keislaman. Ini kewajiban kedua kita. Namun terkadang ternyata kan kehidupan tidak semanis yang kita bayangkan. Gitu, akan ada banyak sekali lika-liku kiri kanan atas bawah yang sehingga itu menjadi tantangan kita ada dalam hidup. Tapi ingat, kalau kita tahu akan konsekuensi ini, ya, bahwasanya di dalam agama Islam kita tidak akan pernah selamanya dalam manis dan tidak akan pernah selamanya dalam pahit. Mau manis mau pahit sekalipun, tetap di sini kewajiban kedua terhadap kita adalah untuk tetap selalu di dalam agama Islam sampai mati. Sampai mati. Bahkan di sini dilanjutkan seorang ulama musonib ini mencantumkan perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah annahu qala tamamun ni'mati al-mautu alal islami. Jadi menurut Sayyidina Ali, ini di dalam syarahnya ya, ada kesempurnaan nikmatnya seseorang manusia yang hidup di dunia adalah al-mautu alal islam. Dia mati di dalam keadaan Islam. Ini masih menjelaskan tentang kewajiban nomor kedua bagi seorang mukallaf. Oke, ya, itu. Kita lanjutin. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Masuk pada poin ketiga. Kewajiban ketiga bagi seluruh mukallaf adalah menerima, lazima tadi bahasanya di dalam tafsirnya dijelaskan qabulun, menerima segala sesuatu perkara ya yang sudah ditetapkan, yang sudah menetap berupa hukum. Jadi artinya, maksudnya ya, kewajiban ketiga adalah kita harus bisa menerima segala sesuatu aturan. Karena apa? Karena hidup kita berkaitan dengan aturan. Jangankan kata agama Islam, jangankan di dalam Al-Quran, di dalam hukum-hukum yang lain pun, di dalam agama-agama yang lain pun, pasti kita menemukan bahwasanya hidup perlu adanya aturan. Oke, itu kewajiban ketiga ya. Jadi menerima hukum atau menerima segala aturan yang sudah ditetapkan.
Aturan yang mana di sini lebih diperjelas, lebih diperinci, yakni aturan dari segala sesuatu perkara yang sudah wajib diketahui, wajib diiktikadkan oleh hati secara mutlak, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Untuk sementara kemungkinan cukup sekian saja dulu yang bisa disampaikan. Jadi kesimpulannya ada 3 kewajiban bagi seluruh mukallaf dalam pasal yajibu ala kafatil mukallafina. Yang pertama ad-dukhulu fi dinil Islam. Yang kedua adalah wasubutu fihi ala dawami. Sehingga ada perkataan Sayyidina Ali yang dicantumkan di sini, tamamun nikmati al mautu alal Islam. Yang kedua waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Ketiga, menerima segala aturan yang sudah ditetapkan. Begitu ya. Segala aturan, yakni berupa dari perkara yang sudah diwajibkan kita mengetahuinya dan mengiktikadkannya. Nah, segitu dulu. Barangkali di lain kesempatan mudah-mudahan bisa dijelaskan kembali, ya, bisa diperinci lagi, bisa diperluas lagi materinya. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Lebihnya, benarnya itu berasal dari Allah, kurang dan kesalahannya kemungkinan itu dari diri pemateri. Yang benar mudah-mudahan bisa menjadi hidayah dan taufik buat kita, ya. Yang salah mudah-mudahan Allah mengampuni dan tidak menjadikan ini menjadi sebuah peristiwa yang tidak diinginkan. Sekian saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.